Halo, Selamat selamat malam teman-teman semuanya. Kita memasuki kuliah perdana, teman-teman ya. Kuliah perdana yaitu budgeting. Nah, sebelum memasuki kuliah, eee, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman, supaya kita bisa lebih akrab ya. Oke, mungkin nama teman-teman sudah pada tahu ya. Nama saya adalah Beni Cuaca, gitu ya, Beni Cuaca. Nah, secara background pendidikan, Pak Beni S1-nya teknik mesin, ya, jadi S1 teknik mesin, dan yang terakhir Pak Beni juga ngambil S1 hukum. Jadi Pak Beni juga sarjana hukum nih, teman-teman. Nah, S2 Pak Beni adalah di Magister Accounting, gitu ya. Nah, di samping, perkuliahan Pak Beni lulus S1, S2, Pak Beni juga memiliki beberapa sertifikasi profesional, ya. Di bidang hukum, Pak Beni juga adalah seorang advokat. Nah, profesional yang berikutnya, Pak Beni memiliki sertifikasi. Yang pertama adalah Certified Management Accountant. Nah, lalu Pak Beni juga bersertifikat konsultan pajak. Lalu Pak Beni punya Certified Financial Planner. Punya lagi Certified Productivity Practitioner, Certified Professional Organisasi Recovery. Punya lagi Certified Professional Organisasi Development. Nah, yang barusan ini Pak Beni selesai mengambil sertifikasi tahun kemarin, yaitu Qualified Risk Governance Professional, QRGP ya, Qualified Risk Governance Professional. Nah, keseharian Pak Beni adalah seorang profesional ya, seorang profesional yang bekerja di perusahaan swasta. Kebetulan tempat Pak Beni adalah market leader ya, market leader terbesar, terluas ya di Indonesia. Nah, jabatan Pak Beni dikasih tanggung jawab sebagai Senior Vice President Internal Audit and Risk Management ya. Nah, lalu Pak Beni juga aktif teman-teman sebagai trainer sertifikasi gitu ya, sebagai trainer di asosiasi, trainer di perusahaan-perusahaan, trainer di BUMN juga ya. Nah, samping itu Pak Beni juga sebagai seorang konsultan nih teman-teman. Konsultan apa nih Pak Beninya? Konsultan bisnis recovery. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mau kolaps gitu ya, perusahaan-perusahaan yang sudah putus pengharapan. Nah, puji Tuhan, 9 dari 10 perusahaan, kurang lebih 90% ya, sukses rate-nya Pak Beni, itu perusahaan-perusahaan tersebut bisa kembali recovery, bisa kembali sembuh, teman-teman. Oke. Nah, itulah kurang lebih perkenalan singkat Pak Beni dengan teman-teman ya. Pak Beni sebagai juga dosen baru di Stekom ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya kita sepakatin dulu ya, teman-teman, aturan mainnya. Oke. Di perkuliahan Pak Beni akan membuat perkuliahan kita ini menjadi enjoy, menjadi menyenangkan, ya, tidak menjadi sebuah momok dan tidak membuat teman-teman itu stres, gitu ya. Lalu males gitu loh. Wah, dengar suara Pak Beni lagi nih. Aduh, paling pelajarannya susah, pusing. Nah, jangan teman-teman. Nah, kenapa? Karena dari aturan main yang kita sepakati ini, teman-teman akan bisa mendapatkan dua tujuan utama dari mendengar perkuliahan online-nya Pak Beni ini. Nah, tujuan pertama adalah pada saat Pak Beni kuliah juga sama, Pak Beni juga kepengen dapat nilai A dong. Nah, kira-kira kalau dapat nilai A itu salah nggak ya Pak Beni? Ya nggak salah dong. Itu harus menjadi tujuan, ya. Dapat nilai B. Kan nggak mungkin ada teman-teman yang mengatakan, Pak Beni, tujuan saya ingin mendapatkan nilai C atau bahkan ingin mendapatkan nilai D atau E, Pak Beni. Ya nggak make sense dong, ya. Itu poin satu tuh, harus mendapatkan nilai A. Nah, terus
apakah setelah kita mendapatkan nilai A, itu bisa menggaranti bahwa setelah IPK kita itu cum laude gitu ya, IPK kita dapatin 4, dapatin 3,5 ke atas, apakah itu akan menggaranti teman-teman bahwa nanti setelah tamat kuliah, kita pasti akan mendapatkan kita punya sebuah profesional karir yang begitu luar biasa itu ya, atau kita ingin menjadi seorang entrepreneur? Jawabannya tidak cukup teman-teman. Kenapa tidak cukup ya? Jadi secara karir ya, Pak Beni bisa men-sharing ke teman-teman ya, supaya teman-teman mengerti terlebih dahulu. IPK dengan indeks yang baik gitu ya, di atas 3 tentu saja, kalau bisa di atas 3,5, itu adalah sebuah tiket ya, sebuah tiket untuk bisa teman-teman dipanggil interview. Loh, berarti tiket doang Pak Beni? Bener, cuma tiket doang nih. Nah, kalau gitu ngapain Pak Beni kita capek-capek kuliah? Nah, kalau kita nggak kuliah, terus IPK kita itu tidak mendapatkan nilai yang baik, di atas 3 atau di atas 3,5 atau bahkan cum laude, maka sangat kecil teman-teman, sangat kecil kemungkinannya kita akan dipanggil untuk interview bagi teman-teman yang ingin berkarir ya di dunia korporasi, baik swasta maupun BUMN. Itu ya kurang lebih ya. Tapi kalau teman-teman ingin entrepreneur, beda lagi tuh ya. Itu poin satu. Jadi IPK tadi itu adalah sebuah tiket untuk kita dipanggil interview. Bukan berarti dengan IPK yang tinggi pasti menjamin kita pasti lulus tes. Itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk nanti di tes seleksinya dan kita lulus, maka tiket tadi ya sudah selesai. Karir development kita di korporasi itu tidak lagi berkaitan dengan berkorelasi dengan kita punya indeks prestasi kita atau IPK kita. Karir development kita tadi itu adalah apakah kita di perusahaan tadi atau di corporate tadi bisa menjadi aset bagi sebuah perusahaan tadi. Kalau kita tidak menjadi aset, maka teman-teman bisa melihat kan kondisi sekarang apa yang terjadi. Banyak sekali perusahaan yang melay-off karyawan-karyawannya teman-teman. Layoff itu apa ya Pak Beni? Mem-PHK karyawan-karyawannya. Loh kenapa di PHK? Karena karyawannya tadi itu bukan aset sebagai bebannya perusahaan. Nah, boro-boro karir development yang ada di PHK tuh. Waduh, serem juga ya Pak Beni ya. Berarti tantangan demi tantangan ini harus kami lalui dong. Benar. Nah, dimulai dari sekarang. Nah, tujuan perkuliahan kita ini apa? Pertama, kita harus mendapatkan tiket masuk dulu nih. Ya, itu poin satu. Jadi Pak Beni ingin kalian semua bisa mendapatkan nilai A, nilai B, gitu ya, nilai yang baik lah, jangan nilai yang jelek gitu ya. Nah, caranya gimana Pak Beni bisa mendapatkan nilai yang baik? Kami disuruh ngafal Pak Beni, disuruh apa? Aduh, sebagian dari kami ini ada yang kerja loh Pak Beni. Kami juga capek gitu. Kami juga sudah pulang kerja lelah gitu Pak Beni. Masa disuruh ngafal lagi? Ya, nggak ngafal teman-teman, tidak ngafal. Khusus di perkuliahan yang Pak Beni yang ngasuh mata kuliahnya, tidak ada pertanyaan ujian yang bersifat hafalan. Wah, lebih parah lagi dong Pak Beni. Berarti harus dari sisi kita punya pemahaman. Ya, pemahaman. Nah, pemahamannya gimana Pak Beni? Nanti pelan-pelan Pak Beni akan menjelaskan pemahaman tadi berdasarkan analogi-analogi yang mudah dimengerti. Bukan analogi-analogi yang pakai bahasanya yang susah-susah teman-teman ya. Dan Pak Beni memiliki keyakinan teman-teman dengan analogi yang gampang tadi sangat mudah memahami mata kuliah Pak Beni. Serius ya Pak Beni? Betul, serius. Nah, yang kedua, poin terpenting, selain tiket tadi, atau bahkan yang sudah kerja, mata kuliah yang Pak Beni sekarang asuh ini akan Pak Beni bawa menjadi sebuah implementasi konkret di dunia korporasi. Jadi setelah tamat kuliah Pak Beni tadi, setelah mendapatkan nilai yang baik, teman-teman juga bisa mengimplementasikannya. Nah, kalau teman-teman bisa mengimplementasikannya, teman-teman bisa berkontribusi di perusahaan,
maka teman-teman sudah disebut sebagai aset di perusahaan tersebut, ya. Jadi bukan sebagai beban, cuma datang pagi, isi absen, lalu teman-teman sorenya pulang gitu loh. Nah, kalau tidak ada kontribusi teman-teman, pasti kena PHK. Karena kondisi sekarang berbahaya teman-teman. Tidak ada satu perusahaan pun saat ini yang bisa menjamin mau besok, mau tahun depan, mereka masih ada. Seseram itu Pak Beni, benar. Kondisi turbulensinya sangat tinggi teman-teman, sangat tinggi ya. Makanya kalian harus bisa memiliki mindset sebagai aset di setiap organisasi tempat kalian nanti bekerja ya, maupun swasta ataupun mau BUMN ataupun mau pemerintahan, bebas memilihnya. Yang penting sebagai aset tuh ya. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak ada di organisasi tersebut, nah kira-kira mereka kehilangan aset yang berharga tuh, yaitu diri teman-teman. Nah, mindset-nya yang teman-teman harus pahami. Jadi di perkuliahan Pak Beni, teman-teman bisa mendapatkan nilai yang baik jika teman-teman mendengarkan perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Ya, analogi-analogi yang sangat simpel Pak Beni akan sampaikan ke teman-teman sehingga itu menjadi lebih mudah untuk teman-teman bisa memahami. Ya, itu poin satu. Yang kedua, materi Pak Beni tentu saja bisa diimplementasikan dengan baik di tempat-tempat perusahaan tempat teman-teman akan berkarir nantinya gitu ya. Oke, jadi clear ya, kita punya aturan main ya. Tapi bagi yang tidak mau mendengarkan perkuliahan Pak Beni ini, ya rugi sendiri. Kenapa rugi? Ya paling cuma diputar, isi absen, udah selesai. Kenapa rugi nih? Ya poin satu cuma poin pertama ya, karena materi ujiannya itu bersifat pemahaman, analogi yang Pak Beni sharing. Jadi kalau teman-teman cuma membaca slide PPT, nggak dapetin apa-apa. Oke, itu satu. Yang kedua, kenapa rugi? Ya, karena dengan memperhatikan materi Pak Beni, teman-teman bisa mengimplementasikannya di corporate. Karena Pak Beni sehari-hari kan bekerja di perusahaan teman-teman. Pasti Pak Beni lebih tahu dong cara mengimplementasikannya kan ya. Oke, jadi teman-teman bisa bersantai sambil mendengarkan apa yang Pak Beni sampaikan secara pelan-pelan tentu saja ya. Bukan secara buru-buru. Kita nggak ngejar materi itu buru-buru terus diapain semua. Enggak. Pak Beni ngejarnya adalah kualitas. Nah, di sini teman-teman, daripada Pak Beni ngoceh-ngoceh sendiri gitu kan, ngoceh-ngoceh nggak ada temannya, nah Pak Beni juga harus ditemenin dong, atau Pak Beni juga jadi boring. Nah, Pak Beni mengambil salah satu personal asisten Pak Beni yang terbaik, namanya Bu Frida. Bu Frida ini juga seorang profesional loh teman-teman, dan bekerja di perusahaan multinasional company. Artinya kita nanti bisa banyak mendapatkan insight juga gitu ya, pengalaman-pengalaman berharga nih untuk kita bisa sharing ke teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu ya personal asisten Pak Beni yang cantik dan yang lembut ini. Bu Frida, apa kabar? Halo, selamat malam semuanya. Malam, Bu Frida. Saya Bu Frida. Oh iya, salam selamat kenal kembali Bu Frida. Oke, nah untuk selanjutnya kita mulai bahas slide demi slide ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan insight ya. Insight ini trust me ya teman-teman ya. Ini adalah materi-materi implementasi ya. Pelan-pelan Pak Bini akan jelaskan. Oke, silakan slide perdana Bu Frida. Frida. Ya, kita mulai ya. Untuk slide yang pertama dengan judul konsep dasar penganggaran. Oke, sip. Terima kasih Bu Frida. Konsep dasar penganggaran. Wah, dari judulnya aja nih, udah bete nih, udah males nih. Gimana nih Pak Beni? Ya, bete males, Pak Beni kasih waktu 1 menit tuh, ayo ambil dulu seduh kopi, seduh teh ya. Kita akan having fun kok dalam pembelajaran ini ya. Gak ada yang berat-berat, gak ada. Semuanya kita akan bawa dengan santai dan menyenangkan. Konsep dasar penganggaran. Nah, Pak Beni mulai dengan sebuah cerita ya. Wah, jadi perkuliahan ini banyak ceritanya Pak Beni. Iya dong, banyak cerita gitu ya. Banyak ceritanya. Nah, apa ceritanya?
Poin pertama ya, Mbak Beni ingin sampaikan ya, ceritanya adalah ini. Teman-teman pernah dengar nggak kalau orang selalu ngomong kayak gini? Yang kaya tambah kaya gitu ya, yang miskin tambah miskin. Nah, yang dimaksud kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin itu maksudnya gimana ya Pak Beni? Ini jangan sampai kita berpikir yang jelek gitu ya. Bukan. Jadi gini teman-teman. Yang dimaksud kaya tambah kaya ini atau miskin tambah miskin ini adalah sebuah mindset ya. Sebuah mindset, sebuah pola berpikir kita gitu ya. Itu teman-teman harus pahami, pola berpikir. Nah, maksudnya seperti apa Pak Beni? Ini, yang kaya tambah kaya itu adalah mindset orang kayanya. Mindset orang kaya ya, bukan orang kayanya. Dan yang miskin tambah miskin itu adalah mindset orang miskinnya. Ya, itu penting digarisbawahi dulu ya teman-teman untuk memulai kuliah pertama kita ini. Nah, poinnya apa nih Pak Beni? Gini loh teman-teman. Mindset orang kaya. Jika dia mendapatkan uang, maka langkah pertama yang dia tempuh adalah, langkah pertama ya, paling awal sekali teman-teman. Yang dia tempuh itu adalah apa? Bagaimana uang yang pertama kali yang dia dapat itu, dia sisihkan terlebih dahulu di awal. Dia simpan terlebih dahulu di awal. Oke? Kalau mindset ya, garis bawahi kata-kata apa? Mindset. Orang miskin dapat uang, belanja dulu, kalau ada sisanya, nah baru ditabung. Nah, itu mindset orang miskin tuh, ya. Oke, misalnya contoh seperti ini teman-teman ya. Teman-teman ada yang ngekos gitu ya di sana ya. Misalnya nih, mendapatkan uang dari orang tuanya, mungkin senilai 2 juta rupiah satu bulan ya. Nah, langkah pertama apa? Teman-teman harus sisihkan dulu di awal tuh. Berapa Pak Beni sisihkannya? Sesuai kebutuhan ya. Misalnya kita sisihkan 200.000 rupiah tuh di awal. Nah, berarti 1,8 jutanya baru kita pakai untuk uang kos, untuk bayar uang kuliah, ya, untuk kita punya jajan dan transport. Nah, artinya apa? Ya, kita menunda dulu nih. Kita menunda dulu kesenangan kita, ya. Karena pada saat kita menunda kesenangan, kesenangan yang maksudnya seperti apa Pak Beni? Kita menunda dulu kesenangan jangka pendek. Ingat ya kata kuncinya ya, menunda dulu kesenangan jangka pendek untuk nanti mendapatkan kebahagiaan jangka panjang. Oke ya. Jadi 200.000 itu disimpan dulu satu bulan kita simpan, kita tabung gitu ya. Nah, Pak Beni tidak sedang mengajarkan teknik investasi ya, cuma Pak Beni kepengen kalian ngerti dulu cara berpikir yang tadi. Budgeting itu kayak gitu. Oke ya. Nah, terus Pak Beni, kalau di perusahaan-perusahaan tuh kayak gitu juga Pak Beni? Iya, kayak gitu. Kalau kepengen perusahaan tadi itu bisa sustain, bisa berkelanjutan terus-menerus ya. Bukan hanya 1 hari, setelah itu besok perusahaan itu nggak ada, bukan hanya 1 tahun, gitu. Besok perusahaan itu nggak ada, itu loh. Tapi dia harus sustain. Caranya gimana? Pada saat perusahaan tersebut mendapatkan sebuah uang ya, sebuah dana, sebuah pemasukan, maka langkah pertamanya adalah apa? Simpan dulu, sisihkan dulu di awal. Sisanya baru kita belanja. Belanja apa Pak Beni? Bayar gaji karyawan gitu ya, bayar sewa gedung, bayar listrik, bayar pajak, gitu kan, bayar ke vendor, bayar ke supplier. Nah, itulah yang baru harus kita atur tuh. Setelah di awal disisihkan terlebih dahulu teman-teman. Ya. Nah, sisanya baru kita pakai untuk belanja-belanja kebutuhan perusahaan tadi. Gaji lah, vendor lah, supplier, pajak, listrik, gitu ya, sewa gedung. Baru kita alokasikan semua ke sana. Nah, kalau kita bisa memperlakukan seperti itu teman-teman, maka pola pikir kita itu sudah pola pikir yang benar. Pola pikir yang memikirkan untuk kebahagiaan jangka panjang, bukan kesenangan jangka pendek. Hore, saya dapat uang dari orang tua 2 juta rupiah. Ya, langsung tak habiskan. Langsung kita makan enak, langsung kita pergi nonton, langsung traktir teman-teman, langsung kita habiskan. Nah, ternyata akhir bulan pada saat
harus bayar uang kos, uangnya nggak ada, uangnya habis teman-teman. Kita nelpon ke orang tua, ya kebetulan orang tua kita masih ada kebutuhan untuk yang lain, kebutuhan untuk adik kita, barangkali ya, atau untuk kebutuhan yang lain nih. Nah, terus akhirnya gimana dong untuk bayar uang kos? Ya, mau nggak mau kita nunggak kan? Kita nggak bisa bayar uang kosnya. Nah, atau kita pinjam tuh ke teman-teman kita. Nah, itulah tadi Pak Beni maksud dengan mindset orang miskin. Mindset orang miskin lebih mengutamakan kesenangan jangka pendek. Mindset orang kaya mengutamakan kebahagiaan di jangka panjangnya mereka. Clear ya teman-teman ya? Termasuk dengan organisasi atau perusahaan kita. Perusahaan kita juga sama tuh. Ya, jadi harus disisihkan di awal agar perusahaan itu bisa sustain untuk jangka menengah dan jangka panjang. Itu poinnya teman-teman. Nah, di slide ini insight-nya seperti itu. Nah, lalu Pak Beni, kasih contoh dong Pak Beni. Kami kan deg-degan nih, Pak Beni kan dosen yang baru, pertama kali kami kenal. Nah, kira-kira nanti model soal UTS-nya seperti apa, model soal UAS-nya seperti apa, benar kan? Karena Pak Beni pernah jadi mahasiswa, pernah. Dan kalau menghadapi dosen baru, nggak ada gambaran. Lalu serem deh. Lalu kita overthinking, anxiety kan, wah berat di mata kuliahnya. Enggak teman-teman. Nah, kalau kayak model soal UTS-nya, Pak Beni akan keluarkan seperti ini, contoh. Nah, tolong teman-teman jelaskan mindset orang kaya. Perbedaannya dengan mindset orang miskin. Ya kan? Ingat, mindset orang kaya tadi apa? Kata kuncinya, dapat uang di awal, langsung sisihkan. Sisanya baru dibelanjakan. Karena mindset orang kaya tadi itu adalah mengutamakan kebahagiaan di jangka panjang. Kalau mindset orang miskin dapat uang, habiskan dulu tuh, ya kan? Sisanya kalau ada. Kalau nombok, ya pinjam sama teman, atau terpaksa minta lagi sama orang tua. Nah, kenapa bisa nombok? Karena mementingkan kepentingan atau kesenangan jangka pendek. Nah, tinggal teman-teman nanti menjelaskan yang seperti Pak B sampaikan ini, understanding-nya. Wah, kalau gitu gampang ya soal ujian Pak Beni. Sangat gampang. Kalau teman-teman ngikutin perkuliahannya dengan baik, ya, ikutin dengerin perkuliahannya dengan baik. Nah, Pak Beni, kalau kami ada yang nggak ngerti gimana? Terus mau tanya seperti apa ke Pak Beni? Nah, teman-teman, silakan catat ya nomor HP Pak Beni. Ya, Pak Beni hanya berbagi nomor handphone ke mahasiswa Pak Beni saja. Ya, berarti Pak Beni sombong. Karena kalau semuanya ngechat Pak Beni, kebanyakan yang orang yang Pak Beni nggak kenal, kan nggak mungkin Pak Beni balas dong. Kalian juga harus nanti pada saat chat Pak Beni, ngomong ya, Pak, kami mahasiswa Bapak dari Stekom, gitu ya. Ya Pak Beni langsung pasti balas. Kalaupun nggak balas segera, pasti dalam waktu dekat 1 hari, kemudian pasti Pak Beni reply ya. Oke, catat nih nomor HP Pak Beni. 08 21 41 03 06 57. Kita ulang ya. 08 21 41 03 06 57. Oke ya. 08 21 41 03 06 57. Nah, terus kalau teman-teman mau simpan nomor HP Pak Beni silakan ya. Mungkin pada saat nanti teman-teman setelah selesai kuliah, mungkin teman-teman ada berencana mau ke Jakarta, setidaknya kita bisa saling say hello. Atau jika teman-teman nantinya butuh lowongan pekerjaan,
mana tahu Pak Beni bisa membantu teman-teman, Pak Beni bisa merekomendasikan teman-teman ke perusahaan-perusahaan tempat temannya Pak Beni gitu ya. Nah, itulah gunanya kita saling menjalin hubungan baik, teman-teman. Pak Beni tidak pernah menganggap mahasiswa Pak Beni atau menilai mahasiswa Pak Beni dari sisi status sosialnya, nggak pernah. Pak Beni menilai mahasiswa Pak Beni dari sisi fighting spirit-nya, kerja kerasnya, ketulusannya, dan nomor satu, berbakti kepada orang tua. Kalau tidak berbakti kepada orang tua, Pak Beni tidak suka. Ya, karena kunci kalian sukses di dunia maupun di surga itu nomor satu adalah berbakti kepada orang tua. Bukan kepintaran kita. Itu tolong teman-teman pahami ya. Kalau teman-teman tidak berbakti kepada orang tua, maka tidak akan sukses dunia dan akhirat. Itu kuncinya, teman-teman. Nah, setelah kita berbakti sama orang tua, kita tulus, kita fight gitu ya dalam kehidupan ini, tidak boleh nyerah ya. Bangkit ya, tidak boleh nyerah. Harus kita hadapin kehidupan. Nah, nanti kalau teman-teman nanti ada mengalami kendala di tempat teman-teman bekerja, di perusahaan, silakan teman-teman bisa berdiskusi sama Pak Beni. Ya, Pak Beni stay-nya di Jakarta. Silakan teman-teman bisa berdiskusi sama Pak Beni atau minta rekomendasi lowongan pekerjaan di Pak Beni. Mungkin nantinya Pak Beni bisa bantu teman-teman ya. Pak Beni tidak janji, tapi pasti Pak Beni akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa Pak Beni. Pasti dong. Masa murid minta ke gurunya tidak mau berusaha untuk membantu muridnya. Itu nggak masuk di akal, ya kan? Nah, makanya kita harus jalin komunikasi, jalin hubungan yang baik ya, karena komunikasi dan hubungan yang baik akan menciptakan sebuah jaringan yang sehat, networking yang sehat ya teman-teman. Oke, sekarang kita sapa dulu nih Bu Frida yang cantik dan lembut. Bu Frida. Halo. Halo Bu Frid. Ya, suaranya kedengaran Pak. Oh, jelas banget Bu Frid. Oh iya, kita lanjut ya dengan slide yang berikutnya ya Pak. Silakan. Nah, kita masuk dengan pengertian anggaran. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan atau goals dan sasaran atau objektif, dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Bagi manajemen, jadi dengan kesimpulan, penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan manajemen, khususnya dalam perencanaan. Wow. Thank you Bu Frida. Sama-sama Pak. Ya, itu kompleks dan komprehensif ya teman-teman. Langsung teng gitu ya. Waduh, Pak Beni. Tadi Pak Beni ngomong gampang, mudah. Ya, gampang teman-teman, mudah. Sabar. Pak Beni kan belum jelasin nih. Nah, tadi disampaikan sama Bu Frida itu sangat benar banget teman-teman, sangat benar ya, sangat benar. Nah, setiap slide yang nanti akan di-sharing oleh Bu Frida, Pak Beni akan menjelaskan ya, dan cara-cara mengimplementasikannya seperti apa melalui analogi yang sangat simpel. Yakin Pak Beni simpel? Ya yakin dong. Kita mulai ya. Apakah sudah ada kopi, teh, atau cemilan? Oke, kopi, teh, sama cemilan penting ya. Kalau tanpa kopi, teh, cemilan, lalu tiba-tiba teman-teman sambil tidur-tiduran, ya terlelap dong gitu ya. Harus ada minuman dulu tuh. Oke, Bu Frida menceritakan tadi ada 4 poin yang penting. Poin yang penting adalah pertama, bicara mengenai tujuan daripada perusahaan, corporate ya. Yang kedua, adanya sebuah anggaran, adanya sebuah waktu, adanya sebuah posisi. Waduh, kita masuk ya ke analogi yang simpel ya. Kira-kira analogi yang simpel apa ya Pak bisa kasih ke teman-teman ya? Oke, analogi yang simpel gini. Untuk slide ini ya, teman-teman coba ya, kita pakai analogi yang simpel yang menarik. Pak Beni pinjam sebut nama ya, tidak bermaksud untuk sengaja menyebut nama ini. Jika ada kesamaan nama,
Itu bukan berarti Pak Beni sengaja ya. Kan cuma analogi perumpamaan ya, supaya teman-teman bisa gampang lah ya memahami apa yang ingin disampaikan di slide ini oleh Bu Frida tadi. Oke. Nah, Alkisah ya teman-teman ya, kisah hiduplah si Budi menjalin percintaan dengan si Wati. Nah, gitu ya. Jadi ceritanya Budi itu pacaran dengan si Wati tuh. Jadi pacaran dengan siapa? Wati. Oke. Nah, Budi ingin ngapelin si Wati. Nah, waktu ngapelin kan biasanya Sabtu ya. Enggak, Pak. Saya ngapelinnya setiap hari. Ya, kita juga harus bisa bagi waktu ya teman-teman, waktu untuk pacaran gitu ya, waktu untuk kita serius belajar gitu ya, waktu kita juga untuk mendevelop diri kita ya, personality perlu juga di-develop. Pacaran salah nggak Pak Bini? Nggak salah, pacaran itu benar, pacaran yang sehat yang kita mau ya, pacaran yang saling mendukung pertumbuhan personality, mendukung karakter, mendukung kita punya iman satu sama lain, itu paling penting. Itu pacaran sehat. Nah, loh Pak, kalau yang belum ada pacar kayak kami masih jomblo gimana Pak Bini? Sabar ya. Tuhan itu pasti akan memberikan umatnya itu berpasang-pasangan gitu ya. Semuanya akan indah pada waktunya teman-teman. Nggak usah khawatir ya. Nah, Pak Beni akan mengambil analogi pacaran nih. Si Budi pacaran dengan si Wati. Oke. Si Budi kepengen ngapel si Wati hari Sabtu jam 18. Nah, ada dua analogi ya. Ada dua analogi nih. Ingat ya, analogi pertama dalam analogi kedua ini si Budi tidak punya sepeda motor. Contoh nggak punya sepeda motor. Ya, Budi nggak modal dong. Sabar, contoh. Nggak apa-apa dia nggak modal sekarang, teman-teman. Setelah dia belajar materi-materi perkuliahan Pak Beni, nanti bukan hanya motor yang dia bisa beli. Mobil pun, rumah pun dia bisa beli. Oke, nggak apa-apa. Kita sekarang susah-susah dulu. Nah, singkat cerita, si Budi nggak punya motor ya. Ingin ngapelin si Wati. Nah, skenario satu. Si Budi tidak menyusun perencanaan nih. Terus tiba-tiba waktu sudah menunjukkan jam 17.30. Waduh, mau datang ke rumah si Wati nih. Nah, dia mulai pesan tuh. Pesan ojek online, ojol. Contoh ya, pesan ojol. Nah, pada saat pesan ojol, apa yang dilakukan? Dia buka ojolnya. Dia klik lokasinya. Lokasi tempat pick up ya. Tapi ini kalau nggak klik lokasi tempat pick up, memangnya platform ojolnya bisa jalan? Nggak bisa. Ingat ya, ada lokasi tempat pick up itu harus diklik tuh. Nah, lalu setelah itu mulai dituliskan titik tujuannya mau kemana. Oke ya, titik tujuannya mau ke mana. Nah, kalau nggak ditulis, bisa nggak Pak Beni? Ya nggak bisa juga dong. Nah, setelah keluar titik tujuannya, lalu si Budi shock. Waduh, trafficnya tinggi nih. Harganya mahal. Rencana mau pakai mobil, mahal. Mau pakai motor pun juga mahal. Karena traffic lagi tinggi nih ya. Nah, tadi katanya harus sampai jam 18, pukul 18 nih ke rumah si Wati. Tapi kalau dilihat dari estimasi segala macamnya, kira-kira bisa sampai jam pukul 20. Nah, kira-kira kalau si Wati, kalau teman-teman nih, para mahasiswi, cowok-cowoknya janji ngapelin itu jam 18 gitu ya. Ternyata datangnya jam 20 gimana? Oh, kesal, Pak. Saya pasti marah, Pak. Oh, kalau ada satu lagi mengatakan, saya blok tuh, Pak, cowoknya. Masa baru pacaran aja nggak komit? Gimana nanti mau berumah tangga? Betul ya, teman-teman ya? Nah, artinya apa? Si Budi tadi tidak memplanning dengan baik. Tidak merencanakan dengan baik, teman-teman. Akhirnya, hubungan dia sama si Wati jadi rusak. Ya kan?
Wah, dasar tuh Pak, dasar wanitanya aja Pak yang nggak setia, mau cari cowok yang lebih kaya. Bukan, bukan wanitanya yang nggak setia, tapi si budinya yang tidak punya sebuah komitmen. Ya tapi masa dia nggak ngerti saya Pak? Sholatnya cuma 2 jam, 1 jam. Masa langsung kayak gitu? Betul teman-teman. Ini bukan masalah setia atau nggak setia ya. Ini masalah sebuah komitmen yang harus dijaga. Nah, itu juga nanti kalian kerja di perusahaan. Komitmen juga paling penting tuh. Oke? Nah, skenario kedua. Si Budi memiliki sebuah perencanaan yang matang. Dia cuma melihat, oke, budget saya naik ojol, yaitu ojol motor, kira-kira di angka tertentu. Sembarang sebut ya, Pak Beni. Mungkin di angka Rp30.000. Nah, terus dia sudah tahu tuh, Budi karena punya perencanaan yang baik, apa yang dilakukan? Budi tahu kalau mau pergi jam 18 ngapelin si Wati itu di hari Sabtu, maka harus pesan ojolnya itu mulai jam 16, di mana trafficnya masih low. Kalau traffic masih low, maka harganya pasti lebih murah, ya kan? Dan tidak telat tuh, datang jam 18. Artinya komitmen Budi di mata si Wati itu sangat baik. Budi adalah cowok yang memiliki komitmen dan tanggung jawab dan disiplin lagi. Tambah lagi Budi keren dan berbakti sama orang tua. Wah, cowok idaman banget kan? Nah, perencanaan Budi tadi mateng. Lalu si Budi tadi apa yang dikerjain, Pak Beni? Dia mulai memesan ojol tuh. Dia bukalah aplikasi ojol. Langkah pertama, si Budi ngeklik tuh. Apa yang diklik Pak Beni? Yang diklik tadi itu adalah tempat pick up. Hidupkan lokasi kan? Posisinya di mana? Oke ya. Yang kedua, yang diisi adalah tujuannya. Tujuannya mau kemana? Kalau tujuan nggak diisi, nggak bisa teman-teman. Clear ya? Tempat posisi di mana mau di pick up dan tujuannya itu pasti harus diisi. Setuju ya? Nah, yang ketiga, muncullah harganya berapa. Oh, ternyata tadi planning si Budi 30.000. Karena pesan jam 4 sore, dapatnya lebih murah tuh. Dapatnya di angka 25.000. Nah, Rp5.000 lumayan kan? Bisa disimpan lagi di awal kan? Ada penghematan lagi kan? Ada cost saving lagi tuh. Nah, lalu planning waktu tibanya si Budi ke tempat si Wati itu ternyata di jam 17 atau 17.15 gitu ya. Paling telatnya 17.30. Si Budi sudah standby tuh di depan rumah si Wati. Artinya apa? Si Watinya pasti happy. Wah, ini cowok benar-benar serius sama aku ya. Janjinya benar-benar dia tepati. Ini cowok yang benar-benar punya sebuah komitmen yang tinggi. Nah, lengkap kan teman-teman? Yang kedua apa? Anggarannya. Dianggarkan 30.000, ternyata yang terpakai cuma 25.000. Nah, terjadi penghematan. Disimpan ya, untuk menambah nilai prestasi kita ya. Nah, itulah teman-teman, kurang lebih analoginya jika kita membawa ke sebuah perusahaan nih. Ya, jika kita membawa ke sebuah perusahaan. Caranya gimana Pak Bini cara bawa sebuah ke perusahaan? Nah, cara seperti ini teman-teman. Ingat, tadi ada 4 apa? 4 faktor, 4 parameter. Pertama apa? Titik pick up. Posisi sekarang di mana? Setuju ya? Posisi sekarang di mana? Yang kedua, posisi yang akan ingin dituju. Yang ingin dituju adalah rumah si Wati. Oke. Yang ketiga, waktu jam 18. Oke. Yang keempat adalah anggarannya, budgetnya. Mau naik mobil atau naik motor. Nah, 4 parameter ya. Posisi di awal, posisi yang mau dituju, waktunya kapan, dan anggarannya atau budgetnya mau naik mobil atau naik motor. Oke, sekarang kita pindah ke
corporate nih. Oke. Sekarang posisi awal. Ingat, kalau tadi si Budi tidak aktifkan lokasinya, location-nya, sehingga tidak tahu tempat pick-up-nya, nggak mungkin bisa di-pick up. Nah, posisi awal ini di perusahaan itu kita coba bagi dari dua faktor yang simpel ya. Satu faktor eksternal, satu lagi faktor internal. Nah, dua aja nih Pak Beni bagi supaya simpel nih ya. Faktor eksternal apa nih? Faktor eksternalnya adalah misalnya nih kita ambil market share. Share lagi. Market share itu apa ya Pak Beni? Kami nggak ngerti market share. Oke, Pak Beni kasih contoh nih ya, simpel ya, market share. Contoh nih, corporate A memproduksi es krim. Nah, di Semarang, contoh ya, asumsinya yang minum es krim itu, yang makan es krim itu, satu harinya 1.000 orang. Nah, market share corporate A ini cuma 10%. Apa arti dari 10% ini teman-teman? 10% ini artinya apa? 10% kali 1.000 orang, yaitu 100 orang. Artinya, yang beli nanti es krimnya di corporate A itu cuma 100 orang ya, masing-masing misalnya satu pieces. Gitu ya. Jadi 10% kalikan 1.000 orang tadi, masing-masing satu pieces tuh. Jadi 100 pieces yang laku satu hari. Nah, itu market share-nya 10% namanya ya. Nah, misalnya corporate A tadi punya market share di tahun 2024 yaitu 10%. Oke. Nah, sekarang tujuannya untuk tahun 2025 itu ingin menaikkan market share-nya menjadi 20%. Boleh dong, Pak Beni? Boleh. Kenapa 20% Pak Beni? Kenapa 30? Ya itu kan disesuaikan kan ya. Disesuaikan dengan apa? Kondisi perusahaan dan strategiknya kan ya. Nah ini kan Pak Beni cuma ngambil asumsi doang. Dari 10% menjadi 20% tahun 2025. Karena 2024 market share-nya adalah 10%. Kita kepengen menjadi 20%. Tujuannya adalah apa? 20% tadi market share ya. Oke, kita sekarang ambil lagi faktor internal. Faktor internal yang paling simpel apa Pak Beni? Ambil laba bersih Pak Beni. Oke, laba bersih. Yuk, kita ambil laba bersih. Laba bersih perusahaan itu, corporate A itu di tahun 2024, contoh. Misalnya 2%. Berapa persen, teman-teman? 2% 2024. Nah, itu kan posisi di awal tahun 2024 itu 2% tuh. Berarti tahun 2025 kita kepengen misalnya naiknya menjadi 4%. Boleh nggak? Oh, boleh-boleh aja. Itu tujuan ya. Jadi dari 2% itu posisi awal, tempat pick up-nya si Budi, 4% tadi itu adalah tujuan. Ya. Jadi tujuan perusahaan tadi tahun 2025 ini ada dua kan teman-teman. Satu, market share 20%. Yang kedua, laba bersih perusahaan itu senilai 4%. Nah, sekarang Pak Beni mau tanya nih, jika ini jika ya, kita tidak tahu market share perusahaan itu tahun 2024 itu adalah 10%. Misalnya, market share perusahaan itu tahun 2024 itu sudah 30%. Kita nggak tahu nih, 30% ternyata 2024. Nah, lalu kita buat tujuannya atau targetnya menjadi 20%. Berarti turun kan? Atau sebaliknya, kita tidak tahu gitu ya, laba bersih gitu ya. Laba bersih tahun 2024 itu 2%. Ternyata laba bersih di tahun 2024 itu ternyata ya, misalnya teman-teman 6%. Dan kita tetapkan tujuan perusahaan tadi di tahun 2025 itu 4%. Berarti laba bersihnya turun atau naik? Turun dong. Dari 6% menjadi 4%. Nah, itu akibat kalau kita tidak tahu posisi sebelumnya atau posisi pada saat tahun 2024.
atau posisi tempat pick-up-nya si Budi tadi, itu yang berbahaya. Ya, makanya posisi awal menjadi kunci, salah satu kunci yang terpenting untuk bisa melangkah menjadi posisi akhir. Posisi tujuan itu harus tahu posisi awal, ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, di perusahaan namanya, bahasa kerennya ya, apa namanya? Bahasa kerennya ya. Bahasa kerennya tujuan atau target perusahaan tadi itu disebut dengan nama Key Performance Indicator. Key itu apa Pak Beni? Hurufnya gimana sih Pak Beni key? Hurufnya adalah K, E, Y. Key, kunci Pak Beni, betul. Key Performance. Performance Indicator. Atau bahasa Indonesianya indikator kinerja kunci. Sering juga orang sebut adalah indikator kinerja utama. Nah, itu namanya target. Jadi kalau di perusahaan itu, tujuan itu namanya target itu adalah key performance indicator. Karena dia punya ukuran, teman-teman. Ya, ada ukuran angka. Nah, karena ini adalah tujuan perusahaan, namanya adalah corporate KPI atau corporate KPI atau corporate key performance indicator. Ya, target perusahaan itu bahasa kerennya. Jadi corporate A tadi ya, dia punya corporate KPI itu ada dua kan? Satu, market share-nya 20%, dua, laba bersihnya adalah 4%. Inilah tadi yang dimaksud oleh Bu Frida tadi, tujuan perusahaan tadi, corporate KPI tadi. Clear ya? Nah, lalu pertanyaan berikutnya gini teman-teman, tujuan perusahaan tadi Pak Beni ingin dicapainya kapan? Nah, itu entahlah ya, Pak Beni juga nggak tahu kapan. Mungkin 3 tahun lagi, atau mungkin 3 hari kali ya, atau mungkin 30 tahun. Nah, masih ingat tadi, si Budi harus datang ke rumah si Wati pukul 18. Kalau nggak ada ukuran waktunya, nggak bisa. Nah, sama kayak perusahaan. Nggak mungkin kira-kira market share 20% gitu ya, atau laba bersih 4% ini kita capai 3 menit kemudian. Nggak make sense. Nah, ukuran waktunya adalah corporate KPI tahun 2025. Tahun 2025 adalah sebuah ukuran waktu. Ya kan? Artinya apa? Market share yang 20% tadi dan laba bersih yang 4% tadi harus dicapai di akhir Desember tahun 2025. Clear ya? Kalau nggak ada ukuran waktu nggak bisa kan ya? Nah, lalu parameter berikutnya apa? Si Budi ke rumah si Wati tadi naik mobil atau naik motor? Ada anggarannya nggak sih? Sama kayak perusahaan. Ada anggarannya nggak tuh untuk mencapai market share 20%? Ada anggarannya nggak tuh untuk bisa membuat laba bersih bisa bertumbuh 4%? Nah, anggaran tadi kita bisa bersumber dari dua ya. Yang simpel aja Pak bilang dulu ya. Pertama dari internal perusahaan tuh. Bisa jadi dari pemegang saham, shareholder. Shareholders itu adalah pemegang saham ya. Atau dari laba ditahan tahun kemarin. Itu juga boleh. Ya, jadi dividennya mungkin dibagikan sedikit dulu tuh. Nah, atau dari eksternal. Eksternal itu untuk working capitalnya bersumber dari mana? Yang simpelnya dari perbankan ya. Nah, kalau kita sudah punya sebuah working capital, sebuah anggaran, barulah kita bisa tentukan tuh mau naik mobil atau naik motor. Nah, baru sama kayak perusahaan. Baru setelah kita tahu semuanya, strateginya seperti apa, anggarannya ada enggak. Nah, itulah nanti langkah-langkahnya kita akan jelaskan lebih lanjut dan lebih lanjut nanti di slide-slide berikutnya. Gitu ya. Jadi, kuncinya adalah apa? Teman-teman semuanya, 4 parameter. 4 ya, di slide ini. Harus tahu dulu tuh posisinya sebuah perusahaan.
Ya, posisi awal, tempat jemput si Budi. Oke. Yang kedua, harus tahu dulu tuh tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Bahasa kerennya adalah corporate KPI. Ya, bahasa kerennya doang sih corporate KPI. Karena dia memiliki sebuah indikator dan sebuah ukuran ya. Key performance indicator itu adalah dia memiliki sebuah indikator dan sebuah ukuran kuantitatif. Oke ya, tujuan ya. Nah, yang ketiga, waktu. Ya kan, waktu kan? Harus ke Rumah Siwati pukul 18 tuh. Corporate KPI tadi tuh harus di-achieve di tahun 2025. Ya kan? Nah, yang terakhir, anggarannya. Si Budi ke Rumah Siwati, budgetnya mau naik motor atau naik mobil. Sama kayak organisasi, ya. Harus punya anggarannya tuh. Nah, sumber anggaran di organisasi itu ada dua. Ada internal, ada eksternal kan ya. Internal ya simpelnya dari mana? Dari pemegang saham, atau dari laba ditahan. Yang kalian pelajari mungkin ya, return earning. Nah, kalau dari eksternal dari mana tuh? Dari pihak ketiga, simpel deh Pak Beni, dari perbankan misalnya kita pinjam working capital. Nah, jadi slide ini menjelaskan ada 4 poin terpenting. Ya, pertama, harus tahu dulu posisi di awal. Yang kedua, corporate KPI. Yang ketiga, tahunnya. Oh, tahun 2025. Yang keempat adalah anggarannya. Oke ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara pendekatan Pak Beni seperti ini, analogi yang Pak Beni jelasin ini pelan-pelan, mudah-mudahan teman-teman bisa mulai ngerti ya. Clear ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa kalau teman-teman masih ragu, bingung, nggak usah stres. Please japri ya, tapi tolong dikasih notis mahasiswa Pak Beni ya. Kalau tidak ada notis, kan banyak tuh ya orang-orang iseng ya. Pak Beni biasa nggak respon ya. Oke, kita undang kembali nih Bu Frida kita. Bu Frida. Ya, Pak. Oke, Bu Frit. Ya, kita lanjut next slide berikutnya. Ini mungkin slide yang terakhir ya. Siap. Kita akan lanjutkan ke perkuliahan minggu depan lagi. Ini mengenai planning dan budgeting. Nah, planning itu adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis rencana atau jenis planning ini ada macam-macam ya. Tujuan, kebijakan, peraturan, metode, standar, prosedur, anggaran. Anggaran termasuk dalam satu jenis bentuk dari planning. Nah, kalau ada dua ya, anggaran sendiri dan budgeting. Oke. Sip. Terima kasih Bu Frida. Sangat clear Bu Frida materinya ya. Oke, berarti Pak Beni masuk lagi ya, ada sisi analogi ya, teman-teman semua ya, supaya teman-teman lebih simpel dalam memahami ini ya. Oke, di slide ini Bu Frida menyampaikan, menitik beratkan mengenai apa? Planning, perencanaan. Perencanaan Pak Beni, iya. Berarti kalau kita merencanakan itu, kita berbicara mengenai adalah sebuah masa depan. Ya kan? Merencanakan pasti masa depan dong. Nggak mungkin kita bahas planning itu bicarakan masa lalu. Ya, nggak mungkin. Pasti ada kita bicarakan masa depan. Nah, di dalam corporate, ya, di dalam sebuah organisasi, planning itu macam-macam teman-teman. Ada planning jangka pendek, planning jangka menengah gitu ya. Atau bahkan planning jangka panjang. Jangka panjangnya seperti apa Pak Beni? Ya mungkin 20 tahun gitu ya, atau 10 tahun. Jangka panjang ya, itu kita definisikan terlebih dahulu di setiap perusahaan. Ada jangka menengah dan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu misalnya planning 1 tahun ya. Nah, planning jangka panjang itu yang 20 tahun atau lebih daripada 10 tahun itu disebut dengan nama visi. Ya, visi. Nah, kalau teman-teman pada dengar visi misi gitu kan, sering kali ya, organisasi apa sih visi misinya? Nah, visi itu sebenarnya perencanaan jangka panjang.
Ya mungkin lebih 10 tahun ya, bisa 20 tahun gitu loh. Nah, kalau misi apa sih Pak Beni? Kalau misi itu adalah kita berbicara dari sisi why we exist. Kenapa organisasi kita ini, kenapa perusahaan kita ini ada sampai saat ini. Nah, kalau ini tidak terjawab, kenapa perusahaan kita ini ada sampai saat ini, perusahaan kita bisa tutup. Itu misi. Kalau visi, kita ingin jadi apa nih di 20 tahun kemudian? Loh, Pak Beni, berarti top level management di organisasi, termasuk Pak Beni yang berada di top level hari ini, apakah Pak Beni belajar ilmu cenayang? Ilmu cenayang? Nggak tahu. Pak Beni tidak belajar ilmu cenayang gitu ya. Pak Beni belajar ilmu manajerial. Ya, karena dari ekspertis dan pengalaman Pak Beni, sehingga Pak Beni setidaknya bisa membuat sebuah perencanaan jangka panjang. Pak Beni, gimana membuat jangka panjang Pak Beni? Memangnya sekarang ini di tengah-tengah ketidakpastian hari ini bisa. Nah, ini memang menjadi sebuah challenge ya, tantangan ya. Tantangan dalam membuat sebuah planning atau sebuah perencanaan jangka panjang. Kenapa? Kalau dulu teman-teman, itu sangat linear. Kita pakai tren-tren analisis ya, berdasarkan data-data historical tahun-tahun kemarin, kita bisa membuat sebuah perencanaan itu untuk akan datang. Tapi sekarang nggak bisa, karena mengalami sebuah turbulence. Ya, sebuah turbulence nih, manuver kemana-mana, nggak jelas gitu ya. Sekarang ada ChatGPT, China keluarkan lagi tuh, macam-macam yang keluar sekarang AI. Nah, untuk kondisi yang turbulent kayak gini, makanya kita butuh benar-benar sebuah experience yang matang di posisi top level untuk membuat sebuah perencanaan jangka panjang. Ya, betul-betul punya experience dan expertise. Nah, tentu saja teknologi bisa membantu kita hari ini. Jadi, Pak Beni kurang sependapat jika mahasiswa dilarang menggunakan AI. Pak Beni tidak sependapat. Kenapa? Yang kita butuhkan hari ini adalah sumber daya ya, manusia-manusia yang bisa menghidup dan mengutilisasi teknologi, bukan menjadikan teknologi itu sebagai sebuah ancaman, tapi menjadikan teknologi tadi itu sebuah kendaraan kita gitu untuk kita utilisasi untuk sebuah percepatan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau di Pak Beni sebenarnya tidak masalah dalam penggunaan ChatGPT. Karena yang Pak Beni butuhkan tadi itu ada understanding kalian. Dan apa yang Pak Beni analogikan tadi, itu yang nanti kita akan keluarkan di ujian. Karena analogi Pak Beni tadi, dan yang Pak Beni sharingkan tadi adalah sebuah pemahaman berbentuk implementasi. Kalian cari pun di ChatGPT, nggak akan muncul teman-teman. Nah, tapi salah nggak menggunakan ChatGPT? Bagi Pak Beni pribadi ya, ini pribadi ya, tidak bicara dari sisi kampus, Pak Beni tidak mempermasalahkan. Justru kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk sebuah pertumbuhan yang eksponensial, yang akselerasinya sangat baik. Ya, oke. Jadi kita kembali ke perencanaan itu adalah sebuah pembicaraan di jangka masa depan. Tidak belajar ibu cenayang ya. Nah, kita ambil analogi nih. Analogi si Budi dan si Wati. Yang tadi, Pak, jangan pakai nama Budi dan Wati dong, Pak. Pakai nama saya aja. Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau nanti pakai nama kalian, silakan gitu ya. Ditinggalkan di kolom chat gitu ya. Ataupun kalian jawab di Pak Beni, silakan ya. Nggak masalah. Oke, Budi dan Wati. Setelah Wati melihat komitmen yang serius dari Budi, ya, ngapel itu jam 18, selalu datang itu jam 17, keseriusan dia, dan bagaimana dia sangat berbakti kepada orang tua, dan bagaimana dia sudah menabung gitu ya, menabung di celengan itu ya. Jadi dia sisihkan dulu uang itu di awal, bukan di akhir ya. Dia sisihkan dulu uang itu di awal, baru sisanya baru dia belanja. Artinya Budi sudah punya cukup tabungan lah ya. Nah, maka si Wati pun dengan sangat bahagia ingin melaksanakan janji suci, ijab kabul ya, janji suci. Nah, pada saat
2 hari atau 3 hari sebelum ijab kabul itu ingin diselenggarakan ya, janji suci tadi ingin diucapkan di depan Tuhan, Wati nanya, Budi, kamu serius menyayangi aku? Kamu serius mencintai aku? Budi menjawab, saya sangat serius. Saya sangat menyayangi kamu. Saya ingin membuat kamu bahagia bersama-sama dengan saya. Ya, nah, jadi kalau ada yang ngomong, apakah kamu siap hidup suka dan duka bersama-sama dengan aku? Ya, kenapa kita nggak fokus ke bahagia kan ya? Ya, tapi jaga-jaga Pak Benny kalau duka. Iya, setuju kalau duka. Ya, tapi janganlah menjadi sebuah doa. Jadi kita doakan itu adalah kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Jadi kalau kita bahagia itu, kita saling menyayangi satu sama lain tadi. Suka duka itu tetap endingnya bahagia. Tapi kalau kita tidak saling menyayangi dengan tulus, saat suka kita bahagia, saat duka kita berantem. Nah, kata kunci di sini adalah apa? Ketulusan cinta, ya kan? Suka dukanya tadi, suka duka tadi itu merupakan sebuah impact terakhir gitu loh. Oke, Budi menjawab tuh, iya nih, saya siap dengan sangat sayang, dengan sangat tulus menyayangi kamu. Berarti jawab, saya percaya dengan Budi kok. Nah, Budi, gimana nih perencanaan kita nih membangun kita punya rumah idaman? Atau kira-kira apa sih mimpi Budi dalam waktu dekat ini, dalam jangka panjang ini? Nah, saya kepengen sih setelah nanti kita berumah tangga, saya kepengen kalau dikasih Tuhan, saya kepengen langsung punya momongan, punya baby gitu ya. Ya nggak ada salah dong, ya kan? Karena dia punya celengan tuh. Nah yang kedua, secara bertahap tahun ketiga kita sudah bisa ngambil kita punya angsuran KPR ya. Oh menarik sih. Nah tahun kelima saya kepengen sebenarnya bukan dari tahun kelima sebenarnya Wati. Saya kepengen di awal pernikahan kita pada saat nanti kamu hamil, saya bisa membuat kamu tuh nyaman. Apa tuh kata Wati tanya. Ya saya akan berjuang ya Wati supaya kita punya mobil walaupun mobil kita kecil. Nah itu semua mimpi kan ya. Mimpi siapa? Bukan mimpi si Budi. Mimpi Budi dan Wati bersama-sama. Tapi Pak Beni yang kerja kan cuma si Budi. Si Wati nggak kerja. Loh, jangan pernah kita menyepelekan ya status dari ibu rumah tangga. Ya, Pak, boleh nggak istri itu jadi ibu rumah tangga atau menjadi juga seorang profesional atau bekerja? Itu boleh atau tidak? Tadi diskusikan dengan suami kalian. Artinya apa? Setiap tanggung jawab itu memiliki sebuah makna, sebuah nilai. Jadi jangan pernah laki-laki ngomong, saya ini cari nafkah untuk kamu. Kamu kalau saya nggak kasih nafkah, kamu nggak bisa apa-apa. Ya ngaco. Coba tuh para laki-laki bangun pagi sampai malam gitu ya, nggak non-stop tuh. Para ibu rumah tangga tuh nggak non-stop, itu capek luar biasa. Artinya apa? Kita tidak usah melihat ini karena saya tuh, itu bukan karena kamu, bukan. Kalau kita sudah melangkah dalam sebuah janji suci, kebersamaan dan menjadi mimpi, mimpi bersama. Nah, nanti kalau sudah ada anak, tercapainya mimpi si Budi atau tidak, merupakan tanggung jawab bersama antara Budi, Wati, dan anak-anaknya. Oh gitu ya Pak Beni ya. Jadi yang wajib mewujudkan mimpi tadi itu dalam keluarga tadi itu adalah bukannya hanya Budi semata atau Budi dan Wati. Enggak, Budi, Wati, dan anak-anaknya. Itu wajib untuk memperjuangkan mimpi tadi menjadi sebuah kenyataan. Sama kayak organisasi. Tanggung jawab untuk mencapai corporate KPI tadi. Itu adalah tanggung jawab direktur utama. Ngaco. Tanggung jawab untuk mencapai corporate KPI tadi, target tadi, mimpi tadi, adalah tanggung jawab dari level paling bawah sampai level paling tinggi. Itu tanggung jawab bersama. Jadi nggak bisa bilang, ini karena saya, itu karena kamu, nggak bisa. Ambil contoh ya, tadi ya kita lanjutkan cerita Budi dan Wati ya, bahwa ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama, termasuk nanti di perusahaan ya. Nah, contoh ya, oke kita mulai nih. Si Budi tadi kan nikah nih. Nah, ternyata pada saat nikah, si Budi tadi itu dan Wati dikaruniai anak nih.
Nah, lahirlah anak-anak mereka yang keren dan satu lagi yang cantik ya. Nah, terus ternyata pada saat menjalani tadi sebuah perjalanan keluarga tadi, nah apa yang terjadi? Loh ternyata tahun ketiga belum bisa tuh ngambil cicilan KPR. Loh kenapa? Iya uangnya belum cukup. Kok bisa? Karena pada saat bayi mereka muncul, bayi tersebut ternyata masih butuh beberapa asupan gizi tambahan contohnya. Ya nggak apa-apa kan? Artinya apa? Ada alokasi dana, ada alokasi anggaran untuk kebutuhan yang benar gitu loh. Tapi tanpa diduga kan, tanpa diprediksi sebelumnya, nggak apa-apa. Nah, apakah Wati menyalahkan si Budi? Hai Budi, katanya kamu kemarin, ya, tahun ketiga kita sudah ngambil cicilan KPR. Mana? Kok nggak ada? Ya udah kalau nggak ada ya sudah deh. Terus kita mau gimana? Berantem? Ya jangan. Budi dan Wati merupakan tanggung jawab bersama ya untuk mojokan tadi. Terus Wati ngomong, oh nggak apa-apa gini aja deh. Boleh nggak Budi? Ya, nanti menu makan kita sesekali tetap menggunakan protein hewani gitu ya. Ada ayam gitu ya, mungkin ada sapi sesekali gitu ya. Tapi untuk keseharian kita menggunakan protein nabati tuh. Contohnya misal tahu, tempe gitu ya. Nah, kata Budi bilang kacang-kacangan. Oh boleh nggak apa-apa. Supaya menambah lagi nilai tabungan kan. Nah, itu kan peran dari si istri tuh. Terus istri juga ngomong tuh sama suami, Budi, nanti kalau kamu ke kantor, gak usah jajan deh ya. Nanti tak bawain kamu makanan dari rumah. Sehingga kamu bisa bersih, sehat makanannya, dan kita juga irit. Nah, itu kan berbentuk wujud kerjasama ya teman-teman. Terus anak-anaknya juga tumbuh sehat gitu ya, tumbuh yang baik gitu ya, yang benar gitu loh. Nah, sehingga tidak sering sakit-sakitan. Nah, itu kan juga menambah sebuah nilai ya, kontribusi ya. Pak, kalau berarti anak tuh sakit-sakitan, berarti anak tuh beban bagi keluarga. Ya enggak juga itu loh. Masuk Pak Beni adalah anak-anak itu juga bisa memberikan sebuah kontribusi bagi pencapaian mimpi dari keluarga tersebut. Coba kalau misalnya anak-anak bandel, lawan orang tua, ya kan sering bolos, terus sering melawan guru, ya kan? Akibatnya apa yang terjadi? Boro-boro kedamaian yang kita dapetin. Yang ada pusing tuh. Si Budi sama si Wati yang stres. Setiap sebentar si Budi dan si Wati dipanggil kan sama wali kelasnya. Nah, itulah wujud kontribusi itu anak untuk mewujudkan mimpi bersama. Nah, tahun ketiga tadi, memang betul KPR belum terbeli, belum tercicil gitu ya. Tak apa-apa, dengan kita berkontribusi lebih lagi, dan Budi ternyata bilang ke Wati, oke gini deh, nanti pulang kerja, pulang dari kantor, aku juga ngojol deh, nggak apa-apa juga, ya kan? Nah, puji Tuhannya, awal tahun kelima, cukup tuh untuk membayar DP untuk KPR. Artinya apa? Tujuan tadi terpaksa bergeser kan ya. Karena itu tadi tujuan 3 tahun 5 tahun tadi itu adalah tujuan berbentuk jangka menengah jangka panjang kan ya. Bergeser. Nggak apa-apa bergeser, tapi bukan berarti bergeser tadi itu membuat keluarga tadi itu hancur. Enggak. Jadi bergeser nggak apa-apa karena kondisi dalam hal perencanaan tadi itu banyak faktor kan teman-teman. Kita kan merencanakan sekarang dan kita bicara untuk 5 tahun dari sekarang. Itu kan pasti banyak faktor. Nah, poin pertama adalah kita harus berdoa sama Tuhan. Karena dengan kekuatan doa, itu so pasti. Yang kedua, berbakti sama orang tua tetap. Nah, yang ketiga, kita harus bersama-sama mengerti tujuan apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tadi. Sehingga kalau terjadi turbulence atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi tuduh-tuduhan ya, atau bahkan saling salah menyalahkan. Nah, sama kayak organisasi. Itu harus clear juga. Pertama kita harus berdoa. Yang kedua semua pemangku kepentingan, stakeholders tadi, karyawan semuanya itu ya. Kita harus sama-sama menjalin komunikasi dan hubungan yang saling percaya satu sama lain. Dan semua orang yang ada dalam organisasi tersebut, dalam perusahaan tersebut harus berkontribusi. Bahkan sampai ke level office boys, office girls sekalipun. Itu
itu punya nilai kontribusi loh teman-teman. Jadi kita juga terkadang nih banyak oknum lah ya, Pak Beni ngomong ya, wah cuma office boy, cuma office girl, nggak ada nilai. Salah. Ambil contoh, ambil simpel gini deh, supaya lebih gampang ngerti. Teman-teman ngendarai motor, ya, salah satu baut rodanya itu longgar. Berani nggak teman-teman ngegas? Berani sih, tapi risiko kecelakaannya lebih tinggi Pak Beni. Nah, artinya apa? Jika salah satu komponen dan elemen tidak berfungsi, tidak berkontribusi dengan baik, maka kita tidak berani tancap gas kan? Sama kayak perusahaan. Jadi level, nggak ada level. Sebenarnya level di organisasi itu cuma struktural ya teman-teman. Di mata Tuhan tuh nggak ada level atas, nggak ada level bawah. Cuma satu yang membedakan kita mata Tuhan. Amal dan ibadah kita. Tapi di organisasi tadi kita buat struktur kan untuk tanggung jawab ya, untuk tanggung jawabnya di posisi ini tanggung jawab ini, di posisi itu tanggung jawab itu. Artinya apa? Semua orang harus berkontribusi. Nah, pada saat semua orang berkontribusi dengan baik dan saling berkomunikasi ya dengan benar, maka apa yang terjadi? Walaupun nanti tujuan tadi tetap terjadi pergeseran, nggak apa-apa. Tapi perusahaan kita tetap tumbuh, tetap sustain. Nah, coba kalau kita tidak punya tanggung jawab dan kontribusi yang bersama-sama itu ya. Ini kan cuma tanggung jawab direktur utama. Saya kan cuma level bawah. Saya nggak ngerti deh ngurus-ngurus itu deh. Yang penting saya dapat gaji, habis itu saya pulang. Nah, kalau sampai tujuan perusahaan nggak tercapai, ya itu salah direktur utama lah, salah direktur lah. Itu salah top level lah. Ya kan? Kenapa itu bisa nggak tercapai? Ganti aja tuh direkturnya. Salah, itu nggak bener. Ya, itu nggak bener. Sama kayak tadi, si Budi Siwati dan anak-anak tadi. Semuanya berkontribusi. Jadi nanti pada saat nanti terakhir tujuan yang tercapai atau tidak tercapai, itu adalah minimal kita sudah melakukan sebuah proses yang tepat, sebuah proses yang benar dulu. Itu paling penting. Kalau hasil yang nama sebuah perencanaan tercapai 100%, kita puji Tuhan. Tidak tercapai, kita perbaiki toh. Namanya di perusahaan itu adalah continuously improvement, perbaikan yang berkelanjutan untuk tahun 2026 lagi gitu loh. Nah, gitu teman-teman. Untuk kuliah pertama kita ini ya. Jadi kita sambung lagi di kuliah sesi kedua kita. Menarik kan ya? Kita bersharing sama-sama ini. Oke, terima kasih ya Bu Frida. Terima kasih ya teman-teman. Salam sehat dan sukses selalu buat kita. Salam dari Saya saya Pak Pak Beni. Beni.